Selamat malam, Shalom, damai sejahtera bagi umat Tuhan di mana saja Anda berada. Puji syukur kepada Tuhan atas penyertaannya sepanjang hari ini. Pada malam ini, mari kita menenangkan hati dan mengarahkan pikiran kepada firman Tuhan. Kiranya melalui renungan ini, kita semakin mengenal kasih-Nya, memperoleh kekuatan baru, dan beristirahat dalam damai sejahteranya. Mari berdoa. Bapa yang baik di surga, kami bersyukur atas kasih dan pemeliharaan-Mu sepanjang hari ini. Pada saat kami memulai renungan malam ini, bukalah hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu. Roh Kudus kiranya menuntun kami agar mengerti kehendak-Mu dan semakin bertumbuh dalam iman. Berkatilah kami yang mendengarkan firman ini. Biarlah nama-Mu dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Judul renungan malam ini, sumber dari segala hukum. Ayat renungan diambil dari kitab Mazmur pasal 119 ayat 97. Firman Tuhan berkata, "Betapa kucintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari." Di segala benda ciptaan Tuhan terlihat kesan ilahi. Alam memberi kesaksian tentang Allah. Pikiran yang suka menerima, yang dibawa ke dalam hubungan dengan mujizat dan rahasia alam semesta, tidak bisa lain kecuali mengakui pekerjaan kuasa ilahi. Bukan oleh tenaganya yang ada pada bumi ini, bumi menghasilkan kekayaannya, dan tahun demi tahun terus menerus bergerak di seputar matahari. Tangan yang tidak kelihatan menuntun planet dalam perjalanannya di angkasa raya. Suatu kehidupan yang bersifat rahasia mengisi segenap alam. Suatu kehidupan yang menunjang dunia yang tidak terhitung banyaknya di angkasa, yang tak terukur, yang hidup dalam serangga kecil, yang terapung dalam angin sepoi kemarau, yang mengayun sayap burung layang-layang, dan memberi makan kepada anak burung gagak yang berteriak, yang menjadikan kuncup mekar serta bunga berubah menjadi buah. Kuasa yang sama yang menopang alam juga bekerja dalam manusia. Undang-undang besar yang sama yang menuntun bintang dan atom mengendalikan kehidupan umat manusia. Undang-undang yang menguasai kegiatan jantung, yang mengatur aliran hidup kepada tubuh, adalah undang-undang oknum cerdas yang berkuasa mempunyai kekuatan hukum atas jiwa itu. Daripadanya segala kehidupan berlangsung. Hanya dalam keharmonisan dengan Dia bisa ditemukan suasana kegiatan yang sebenarnya. Bagi semua objek ciptaannya, keadaannya adalah serupa. Kehidupan yang ditopang dengan menerima kehidupan dari Allah. Suatu kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah. Melanggar hukumnya secara fisik, mental atau moral berarti menempatkan diri seseorang di luar keserasian dengan alam semesta. Berarti memasukkan perselisihan, anarki, dan kehancuran. Bagi orang yang belajar untuk menafsirkan pengajarannya, seluruh alam diterangi. Dunia ini sebuah buku pelajaran. Kehidupan ini sebuah sekolah. Persatuan manusia dengan alam dan dengan Allah. Dominasi universal dari hukum akibat dari pelanggaran tidak akan gagal menanamkan kesan dalam pikiran dan membentuk tabiat. Ini adalah pelajaran yang perlu dipelajari anak-anak kita. Bagi anak yang kecil, yang belum sanggup untuk belajar dari halaman yang tertulis, atau belum diperkenalkan dengan cara tetap di dalam ruang kelas, alam memberikan sumber pengajaran dan kegembiraan yang tidak akan gagal. Hati yang belum dikeraskan oleh hubungan dengan kejahatan cepat mengenal kehadiran yang mengisi segala benda ciptaan. Telinga yang belum dipekakkan oleh hingar-bingar dunia menaruh perhatian kepada suara yang berbicara melalui penurutan alam. Dikutip dari buku seri Membina Keluarga Jilid 3, halaman 87 dan 88. Mari berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas firman yang telah kami renungkan malam hari ini. Terima kasih karena Engkaulah sumber dari segala hukum yang benar.
yang mengajarkan kami untuk hidup dalam kebenaran, kasih, dan ketaatan kepada kehendak-Mu. Kami menyerahkan keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau menjaga, memberkati, dan menyatukan setiap anggota keluarga dalam kasih dan damai sejahtera-Mu. Ajarlah kami untuk saling mengasihi, menghormati, dan menjadi berkat satu sama lain. Sebentar lagi kami akan beristirahat. Kami mohon penyertaan dan perlindungan-Mu sepanjang malam ini. Berikanlah tubuh yang segar, pikiran yang tenang, dan hati yang penuh pengharapan, sehingga kami dapat bangun esok hari dengan kekuatan yang baru. Kami juga menyerahkan segala rencana dan aktivitas kami untuk hari esok. Pimpin setiap langkah kami, berikan hikmat dalam mengambil keputusan, dan mampukan kami melakukan segala tugas serta tanggung jawab dengan setia. Biarlah melalui perkataan, tindakan, dan pekerjaan kami, nama Tuhan senantiasa dimuliakan. Terima kasih Bapa, karena Engkau selalu menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.